كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده رب لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi hari ini setelah melaksanakan kewajiban Allah Subhanahu wa taala salat subuh berjamaah, kita beriman sesaat setelah zikir. Kita mendengarkan beberapa kalamullah dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga menjadi bekal kita selama perjalanan hidup kita. Sebagai faedah pagi, ada sebuah hadis yang termasuk dari Thulasiyatun Nabi. Hadis yang bicara tentang 3 perkara yang sangat menakutkan, yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis dari sahabat Malik ibn Al-Huwairits. Dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Sahihut Targhib. Hadis yang ma'ruf, yang sering kita dengar. Sa'ida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mimbar. Satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ke atas mimbar. Falamma araqa utbatan atau atabatan, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai naik kepada tangga mimbar tersebut, qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan amin. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam raqiya ukhra, naik ke mimbar berikutnya, faqala, dan dia juga mengatakan amin. Thumma raqiya atabatan thalithatan, sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ke mimbar yang ketiga. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam amin, maka Rasul pun mengatakan amin. Thumma qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, atani Jibril, Jibril telah mendatangi aku. Faqala, dan dia mengatakan, ya Muhammad, wahai Muhammad, man adraka ramadhana falam yughfar lahu fa'ab'adahu Allah. Siapapun yang mendapatkan bulan Ramadhan kemudian dosanya tidak ada satu pun yang diampuni, maka semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan orang ini. Faqultu, dan aku katakan, kata Rasul, amin. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda lagi, menirukan ucapan Jibril, wa man adraka walidayhi aw ahadahuma fadakhala an-nara fa'ab'adahu Allah. Barang siapa yang mendapatkan kedua orang tuanya atau salah satu dari kedua orang tuanya masih hidup, tapi justru memasukkan ia ke neraka, maka semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan orang ini. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqultu amin, aku pun katakan amin. Qala, maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menirukan doanya Jibril dan mengatakan, wa man dzukirta indahu falam yusalli alaika, maka siapapun yang namamu disebut di sisinya kemudian dia tidak bersalawat kepadamu, fa'ab'adahu Allah, maka semoga Allah menjauhkan orang itu. Qala, maka Rasul mengatakan, faqultu amin, aku pun katakan amin. Hadis ini banyak versinya.
Dan ini salah satu lafaz yang disebutkan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Sahih Targhib. Perhatikan hadis ini. Hadis ini ikhwatu fiddin muliakan Allah Azza wa Jalla, termasuk dari thulathiyatun Nabi. Thulathiyah itu artinya Nabi SAW itu kan salah satu mukjizatnya adalah memiliki jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim itu ucapannya singkat tapi syarat dengan makna. Itulah jawami'ul kalim namanya. Kalau kita kan tidak, kita banyak bicara tetapi intinya sedikit, itu kita. Kalau Nabi justru sedikit bicara, singkat ucapannya tapi syarat dengan makna. Makanya banyak kemudian hadis-hadis Nabi itu berupa thulathiyat, menyebutkan 3 perkara, 3 perkara, 3 perkara, atau terkadang 4 perkara. Lah ini termasuk thulathiyatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lah Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini menghikayatkan tentang doanya Jibril alaihi salatu wasallam yang minta diaminkan. Dan aminnya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah bentuk kecelakaan kepada siapapun yang terkena doanya Jibril alaihi salatu wasallam. Anda bisa bayangkan kalau yang mendoakan doa ini adalah Sayyidul Malaikah, pemimpinnya para malaikat Jibril. Kemudian yang mengaminkanlah Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin, pemimpinnya para nabi dan rasul. Kemudian yang menyaksikan adalah khairun nas, sebaik-baik manusia para sahabat. Doa mana lagi yang tidak akan diijabah? Yang berdoa Jibril, yang mengaminkan Rasul, yang menyaksikan pula para sahabat. Berarti doa ini sangat mustajab dan sangat membahayakan. Yang pertama di sini, di mana Jibril alaihi salatu wasallam berdoa dan minta diaminkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Man adraka Ramadan," barang siapa yang mendapatkan bulan Ramadan, falam yughfar lahu, kemudian satu dosa pun tidak diampuni dia, fa ab'adahu Allah, maka semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan orang ini, menjauhkan dari surga. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagian para ulama ketika memberikan catatan kepada kalimat yang pertama ini, apa yang membuat manusia itu rugi di bulan Ramadan? Padahal bulan Ramadan itu hampir semua amalan-amalan yang dianjurkan itu pahalanya menghapuskan dosa. Seperti berpuasa menghapuskan dosa, salat malam menghapuskan dosa, menghidupkan malam Lailatul Qadar menghapuskan dosa. Karena itu tercantum dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shama Ramadhanan," wa fi riwayatin "Man qama Ramadhanan," wa fi riwayatin "Man qama Lailata Qadrin imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang puasa, dalam riwayat barang siapa yang tarawih, dalam riwayat barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar, penuh iman dengan kewajibannya dan juga mengharap pahalanya, Allah ampuni dosa-dosanya. Artinya ibadah-ibadah vital di bulan Ramadan itu semua pahalanya menggugurkan dosa. Makanya wajar kalau Ramadan itu termasuk syahrul maghfirah, bulan mudah diampuni dosa-dosa kita. Tapi Nabi SAW ketika mengaminkan doanya Jibril, beliau mengatakan bahwa ada orang-orang yang masuk Ramadan, keluar Ramadan, satu dosa pun tidak diampuni. Maka orang ini orang yang paling celaka, ikhwan. Lalu apa penyebabnya? Di sini ada 7 penyebab yang disebutkan para ulama. Yang pertama, al-ghaflatu anin niyati wa adamul ihtisabil ajri. Kita lalai dengan niat, dan kita lalai juga sehingga tidak mengharap pahala Allah Subhanahu wa taala. Dari awal masuk Ramadan itu sudah tidak ada niat. Tidak ada niat puasa, sekalipun puasa ya karena melihat orang puasa saya puasa.
Melihat orang tarawih, saya ikut tarawih pula. Melihat ada orang membaca Quran, ikut-ikutan dia membaca Quran. Bukan karena dia niat ingin memakmurkan Ramadan, dan tidak ada harapan mendapatkan pahala dari Allah Azza wa Jalla. Maka ini juga salah satu kerugiannya. Makanya Nabi SAW mengatakan, rubba sa'imin laisa lahul jaza illal ju'i wal atshi. Berapa banyak orang yang berpuasa itu tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya lapar dan dahaga saja. Kemudian yang kedua, ihmalus salawatil khamsi, melalaikan solat 5 waktu. Dia puasa tapi tidak solat. Saya pernah diundang oleh salah satu instansi, acaranya buka bersama di salah satu hotel. Berangkat saya ke sana, ngasih tausiah. Ketika azan maghrib, saya hitung yang solat bersama saya itu mungkin hanya 10-15 orang saja, padahal yang hadir itu ratusan tuh. Kemudian habis solat maghrib, karena itu makan, saya lihat tidak beranjak dari mejanya itu sampai mendekati isya. Nah, ini gimana ceritanya? Semangat buka bersama tapi tak solat maghrib. Dan itu apa maksudnya coba? Jangan-jangan dibuka bersama itu tak puasa pula dia. Keduanya kayak gitu kan. Lah ini kan Syekh Utsaimin rahimahullahu taala ketika ditanya bagaimana hukum orang yang berpuasa tapi dia meninggalkan salat wajib, dia mengatakan percuma puasanya. Karena Nabi SAW mengatakan faman saluhat salatuhu saluha sairu amalihi. Kalau baik salatnya dianggap baik semua amal termasuk puasanya. Waman fasadat salatuhu fasada sairu amalihi. Kalau rusak salatnya dianggap rusak semua ibadahnya. Jadi buat apa anda puasa kalau meninggalkan salat 5 waktu? Maka ini juga kerugian di bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga, as-saharu bighairi manfaatin. Banyak bergadang tapi tidak ada manfaatnya. Kalau antum i'tikaf di masjid ya ada manfaatnya. Ada yang qiyamul lail, ada yang baca Quran, ada yang berzikir, macam-macam. Tapi banyak di masyarakat itu mereka begadang di bulan Ramadan, tapi tidak ada ibadah yang dikerjakan sama sekali. Sibuk dengan handphonenya, sibuk dengan aplikasi handphonenya, dengan TV-nya, dengan macam-macamnya. Maka ini juga salah satu kerugian di bulan Ramadan. Kemudian yang keempat, kasratul akli fi Ramadan. Nah, ini banyak makan di bulan Ramadan. Banyak makan di bulan Ramadan ini juga membahayakan, karena biasanya banyak makan itu membuat malas ibadah. Kemudian juga yang kelima, kasratun naum, banyak tidur. Ada orang di bulan Ramadan itu memang dijadikan bulan tidur, ikhwan. Alasannya biar cepat bukanya katanya. Jadi tidur habis subuh, nanti menjelang zuhur bangun, salat zuhur tidur lagi gitu ya. Kemudian asar bangun, jadi puasanya dari asar ke maghrib saja. Subhanallah. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang keenam, sama'ul ghina. Banyak mendengarkan musik. Ma'asyiral muslimin, musik ini lawan daripada Quran. Orang kalau suka musik pasti benci Quran. Tapi kalau dia suka dengan Al-Quran pasti benci dengan musik. Memang begitu matematikanya. Tidak mungkin kemudian dalam satu waktu dia suka musik dengan suka Quran, mustahil. Harus terkalahkan salah satunya. Orang yang suka musik itu akan sedikit membaca Quran. Tapi orang yang hobi membaca Al-Quran justru sedikit dia mendengar musik, bahkan sama sekali bahkan diharamkannya musik pada dia. Maka ini juga yang melalaikan. Kemudian juga yang terakhir, at-taswif. Kebanyakan taswif. Taswif itu dari kalimat saufa. Hanya angan-angan saja. Ya kepengen ini, kepengen itu, tetapi gak dikerjakan. Pengen tobat tapi tak tobat-tobat. Itu namanya taswif. Mengulur-ulur waktu karena angan-angan. Lah inilah 7 perkara yang bisa merugikan Ramadan kita. Ini fakrah yang pertama. Kemudian yang kedua, Nabi SAW mengatakan, man adraka walidayhi, barang siapa yang mendapatkan kedua orang tuanya masih hidup,
barang siapa yang mendapatkan kedua orang tuanya masih hidup. Harusnya dengan kedua orang tua itu dia masuk ke dalam sorga, fadakhalan nar, masuk pula dia ke neraka. Maka Rasul mengatakan fa'ab'adahu Allah, semoga Allah menjauhkan orang ini dari sorga. Na'udzubillah ikhwan. Orang tua kita itu ikhwan, satu di antara jalan menuju sorga. Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala, seorang imam sayyidut tabi'in, satu hari dia menangis. Ketika ditanya oleh murid-muridnya, dia mengatakan, lima tabki ya imam, kenapa anda menangis wahai imam? Maksudnya sekelas anda bisa menangis, bukankah amalan anda sudah banyak, macam-macam dipuji oleh murid-muridnya? Tapi Imam Hasan al-Basri mengatakan, waihakum, celaka kalian, kemarin aku memiliki 2 pintu sorga, sekarang hanya tinggal 1 pintu karena yang satunya sudah tertutup. Artinya karena salah satu orang tuanya meninggal dunia, sehingga pintunya tinggal 1 lagi. Dari sini menunjukkan bahwa terkadang ada orang mencari sorga itu jauh entah kemana-mana, padahal dalam rumahnya itu ada sorga. Apa itu? Birrul walidain. Karena durhaka kepada orang tua itu bisa mengakibatkan kita masuk ke dalam neraka. Satu hari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu pernah ditanya tentang birrul walidain, tapi Abdullah ibn Abbas tidak menjawab dan mengatakan, kalau aku jelaskan birrul walidain teramat sangat panjang, butuh waktu karena pembahasannya luas. Akhirnya sang penanya mengatakan, ya sudah kalau begitu, apa makna uququl walidain? Apa sih makna durhaka kepada orang tua itu? Maka Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu kemudian bangkit, kemudian memperagakan sebuah gerakan dengan mengibaskan pakaiannya dan mengatakan, jikalau dalam pakaian ini terdapat debu, kemudian anda kibaskan, kemudian debu itu melayang dan sampai di muka orang tuamu, maka itulah uquq, katanya, itulah durhaka kepada orang tua. Bayangkan kalau hanya perkara sepele saja Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu mengatakan ini uquq, macam mana kemudian lebih daripada itu yang mengeluarkan kata-kata sehingga menyakiti perasaan orang tuanya. Makanya Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala ketika memberikan definisi tentang uququl walidain, apa kata beliau? Beliau mengatakan al-uquq wa huwa al-qat'u wal muradu bihi sudurun ma yata'adza bihi al-walid min waladihi min qaulin aw fi'lin illa fi syirkin aw ma'siyatin. Beliau mengatakan durhaka adalah al-qat'u, memutus. Maknanya memutus di sini artinya dada-dada yang tersakiti dari dada-dada orang tua karena disebabkan anaknya. Boleh jadi mungkin ucapannya, boleh jadi mungkin perbuatannya, kecuali dalam hal kesyirikan atau maksiat itu berbeda. Artinya di sini bahwa Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullahu taala ketika menjelaskan tentang uququl walidain itu lebih kepada perasaan, bagaimana menjaga perasaan orang tua itu. Maka kalau kita melihat satu kisah ya dalam Quran itu, kisah Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Ketika Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam sudah menjadi bendaharawan Mesir, artinya sudah menjadi orang nomor 2 Fir'aun di Mesir itu. Dan ingat, Fir'aunnya di zaman Nabi Yusuf beriman, tapi Fir'aunnya di zaman Nabi Musa itulah yang dikenal dalam Quran, yang kufur, yang mengaku Tuhan. Jadi Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam itu memboyong seluruh keluarganya, Ya'qub dan seluruh saudara-saudaranya. Kemudian setelah berkumpul di Mesir ini, keluarga Nabi Yusuf ini, dijelaskan dalam surah Yusuf itu kan, orang tuanya itu ingin mendengar bagaimana ceritanya, kok kamu bisa menjadi orang besar Mesir. Jadi Nabi Ya'qub ingin dengar ceritanya, macam mana ceritanya itu. Akhirnya Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam menceritakan, tapi tidak secara detail. Dia tidak menjelaskan perjalanan hidupnya dari awal, justru dia hanya menjelaskan perjalanan hidup dari penjara sampai dia menjadi orang nomor 2 Mesir. Coba bayangkan, Nabi Yusuf bisa saja bercerita perjalanan hidupnya mulai dari
usia dia 10 tahun, kemudian oleh saudara-saudaranya dimasukkan ke dalam sumur, akhirnya kemudian dibawa oleh pedagang, kemudian dijual dengan sangat murah. Kan bisa saja Nabi Yusuf menceritakan seperti itu kan. Tapi cerita ini kan bisa melukai perasaan orang tuanya, maka tidak diceritakan. Langsung disingkat ceritanya, langsung dari penjara aja. Keluar dari penjara kemudian jadi orang nomor 2. Dari sini istinbat para ulama tentang bagaimana Nabi Yusuf mengajarkan kepada kita birrul walidain, menjaga perasaan orang tua. Padahal Nabi Yusuf kalau menceritakan bisa saja. Dari sini betul kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala bahwa uququl walidain itu lebih kepada perasaan. Kalau sampai kita melukai perasaan orang tua, maka itulah uququl walidain. Baik dengan ucapan kita ataupun dengan perbuatan kita. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah bersyukurlah antum kalau masih hidup kedua orang tua, karena bagaimanapun banyak orang yang menyesal ketika orang tua sudah meninggal. Banyak orang yang kemudian datang ke saya atau curhat atau tanya ya. Dulunya ketika orang tuanya masih hidup dia durhaka kepada orang tuanya. Ketika sudah meninggal baru terasa. Dan mengatakan apakah ada kesempatan saya untuk berbuat baik kepada orang tua saya. Banyak orang yang seperti itu. Apakah kemudian menunggu orang tua meninggal baru kemudian kita terpikir untuk birrul walidain? Di mana akal kita? Padahal tidak ada sekalipun umpamanya nih, antum ini anak yang soleh, memberi tanah seluas-luasnya hektaran sama orang tua, membuatkan apartemen 100 tingkat saking tingginya mereng apartemennya untuk orang tuanya. Seandainya semua kekayaan kita diberikan kepada orang tua sekalipun, itu belum apa-apa berbuat baik kita kepada mereka. Perhatikan kisah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Jadi ada seseorang meminta fatwa kepada Ibnu Umar karena dia sudah membawa orang tuanya melaksanakan manasik haji dengan cara digendong dia, karena orang tuanya lumpuh, digendong. Apabila kemudian orang tuanya buang hajat, maka dia turunkan, dia bersihkan tuh kotorannya, kemudian digendong lagi. Manasik haji ini bukan sehari 2 hari, dimulai tanggal 8 diakhiri tanggal 13 kan begitu. Artinya beberapa hari. Dan manasik haji ini berat, tawafnya, sa'inya, lempar jumrohnya, macam-macamnya kan begitu. Lelah dia digendong orang tuanya. Jadi dia datang kepada Ibnu Umar bertanya soal apakah sudah cukup berbuat baik kepada orang tua. Apa kata Ibnu Umar? 1 kali hentakan nafas orang tuamu ketika melahirkan kamu itu belum bisa kau tebus. 1 hentakan nafas saja itu belum bisa kau tebus. Makanya ketika seseorang datang kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, wahai Amirul Mukminin, saya sudah melakukan kepada orang tua saya sebagaimana orang tua saya sudah melakukan kepada saya. Jadi kalau orang tua saya dulu waktu kecil menyuapi saya, menceboki saya, memakaikan pakaian kepada saya, sekarang aku lakukan hal yang sama. Orang tuaku sampai sakit kurus, ku nikmati membuang kotorannya, menyuapinya, menggunakan pakaiannya. Pokoknya apa yang dilakukan orang tua saya persis seperti apa yang saya lakukan kepada dia. Apakah sudah bela? Maksudnya apakah sudah sama berbuat baik orang tuaku kepada aku dengan berbuat baik aku kepadanya? Apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu? Tidak sama. Kenapa? Anggaplah sama perbuatan apa yang dilakukan orang tua kepada kita dengan apa yang kita lakukan kepada orang tua. Anggaplah sama. Dia menceboki, kita menceboki dia. Kita menyuapi, kita juga disuapi dia, dan begitu seterusnya. Umar bin Khattab mengatakan begini, ketika orang tua merawat kita di waktu bayi, kemudian kita sakit, maka orang tua kalau bisa nyawa dia sebagai tebusannya. Jadi kalau antum ini masih bayi kemudian sakit, kalau bisa orang tua jadi tebusannya. Kalau bisa kau jangan mati, aku saja yang mati. Tapi kalau engkau merawat orang tua, kata Umar, merawat orang tua, nih kita ini orang tua, kemudian sakit,
Tidak ada anak yang mengatakan biar aku mati saja, orang tua yang hidup. Kebanyakan kalaupun orang tua meninggal, paling tinggi ucapan kita apa? Ya, sudah tua, wajar, sudah faktor U. Itu alasan kita kan. Sudah waktunya. Orang tua meninggal anak itu bisa sedihnya berbulan-bulan, nikmat. Tapi kalau kita kehilangan orang tua sehari dua hari sedihnya kan. Habis itu tanya berangkas, mana sertifikat? Sibuk tanya di mana notaris kan gitu. Itulah bedanya kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi merawat orang tua kepada kita itu diharapkan supaya kita hidup. Tapi kita merawat orang tua diharapkan supaya orang tua cepat mati. Itu masalahnya. Ya. Lah inilah kenapa tidak akan selamanya bisa kita ini menandingi orang tua kecuali satu kondisi kata Nabi. Kalau orang tua kita tertawan dalam peperangan, kemudian menjadi budak, kemudian kita merdekakan orang tua kita, baru sepadan kata Nabi. Selain itu tidak ada. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, Nabi SAW mengaminkan kecelakaan kepada orang yang disebutkan namanya, yang bersalawat kepada Nabi SAW, tapi kita tidak mau bersalawat kepada Nabi. Nabi SAW mengatakan bahwa sebakhil-bakhilnya orang bakhil bukan kalau antum dimintai uang antum tak mau ngasih, dimintai zakat atau sumbangan atau sedekah antum tak mau ngasih, iya itu juga bakhil. Tetapi sebakhil-bakhilnya orang bakhil kata Rasul adalah orang yang disebut nama Rasul, kita diam pula, tidak mau menyebutkan nama Nabi SAW. Padahal ini ibadah yang ringan ikhwan, tinggal menggerakkan lisan saja, tapi lihat pahalanya. Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis, kata Nabi SAW, atani Jibril, satu hari Jibril datang kepadaku. Qala, dia mengatakan, man shalla alaika sallaitu alaihi, wa man sallama alaika sallamtu alaihi, fasajadtu lillahi syukra. Jibril datang kepadaku, kemudian mengatakan, barang siapa yang bersalawat kepadamu wahai Muhammad, aku akan bersalawat kepadanya satu kali. Barang siapa yang mengucapkan salam kepadamu wahai Muhammad, aku pun akan mengucapkan salam kepadanya. Maka saking bahagianya Rasul, apa kata Rasul? Aku pun sujud kepada Allah dalam rangka rasa syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Sedikit murojaah ikhwan, apa sih makna salam dan makna salawat itu? Kita sering mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad atau sallallahu alaihi wasallam. Ada salawat, ada salam. Apa sih makna salawat? Apa sih makna salam? Ya. Makna salawat itu artinya, kalau kita mengatakan Allahumma salli ala Muhammad, artinya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, pujilah nabiku Nabi Muhammad SAW di hadapan makhlukmu yang ada di langit sana. Pujilah nabiku Nabi Muhammad SAW di hadapan makhlukmu yang ada di langit sana, di hadapan Jibril, Mikail, Israfil dan seluruh malaikat yang ada di langit sana. Jadi salawat itu meminta kepada Allah agar Allah memuji Nabi kita di hadapan para malaikat-malaikat yang ada di langit. Bayangkan sebagai balasannya, Allah akan memuji kita 10 kali di hadapan makhluk yang ada di langit juga. Jadi kalau kita meminta kepada Allah, ya Allah pujilah Nabi kami Muhammad di hadapan malaikat yang ada di langit sana, maka Allah akan memuji kita 10 kali lipat di hadapan malaikat yang ada di langit sana. Kita terkenal ikhwan, itu makna salawat artinya. Adapun makna salam, makna salam artinya kita meminta kepada Allah agar Allah menyelamatkan Nabi kita. Kalau di zaman para sahabat Nabi SAW masih hidup dan juga Rasul masih hidup, tentu diselamatkan dari makarnya orang-orang kafir, orang-orang munafik kan gitu. Tapi kan Nabi SAW sudah meninggal. Kemudian kita mendoakan keselamatan. Maksudnya apa keselamatan di sini? Sebagian para ulama mengatakan maksudnya kita mendoakan keselamatan agar jasad Rasul yang sudah dikubur itu tidak disakiti oleh musuh-musuhnya. Karena kan berapa banyak orang-orang yang berupaya untuk menggali terowongan sampai ke kuburan Nabi kan. Dan itu beberapa kali itu terjadi, tapi digagalkan oleh kerajaan Saudi.
Hampir saja, bahkan ada satu terowongan itu sudah dekat lagi dengan kuburan Nabi SAW. Tapi kemudian Allah selamatkan. Makanya banyak digagalkan. Alhamdulillah, jasad Nabi kita Muhammad SAW masih diselamatkan dan tidak dicuri oleh musuh-musuhnya. Itulah makna salam artinya, baik di dunia ataupun di akhirat. Dan keduanya adalah bentuk adab dan akhlak kita kepada Nabi SAW. Maka tanda cinta kita kepada Nabi SAW adalah dengan memperbanyak menyebut namanya. Kita juga sama kan, kalau antum cinta seseorang pasti akan banyak menyebutnya kan. Man ahabba syai'an aktsara dzikra. Barang siapa yang mencintai sesuatu, pasti sesuatu itu akan banyak disebut-sebut kan, akan terbayang-bayang. Seperti kisahnya siapa? Laila Majnun. Ma'ruf ya kisah Laila Majnun itu. Ada orang namanya Laila. Laila ini wanita, Majnun ini laki-laki. Jadi kalau di malam hari si Majnun ini senang. Kenapa? Karena nama pujaannya itu ada di malam hari. Tapi kalau di siang hari tidak suka. Kenapa? Karena siang dalam bahasa Arab bukan lail, nahar. Kalau malam bahasa Arabnya lail. Jadi dia suka di malam hari karena nama pujaannya ada di malam hari. Satu hari, karena kan cintanya terputus tuh dalam kisah Laila Majnun itu kan, nggak direstui orang tuanya, dia pergi ke hutan. Berbululah dia. Ketika ada menjangan, dipanah sama dia, kena kakinya. Kemudian menjangan itu roboh. Diambilnya pisau, hampir digorok. Ketika lihat mata menjangan itu, kok matanya sama dengan Laila, tak jadi digorok. Nah, itulah disebut Majnun tuh. Itulah cintanya Majnun. Gara-gara tengok kok mata menjangan sama dengan mata Laila, katanya, dilepas menjangannya itu. Nah, itulah Majnun. Ya. Majnun itu artinya gila. Ya. Tapi dari sini kita tahu bahwa orang kalau cinta pasti akan banyak menyebutkan. Ketika kita cinta kepada Nabi SAW, maka sebagai tandanya adalah dengan cara banyak bersalawat kepada Nabi SAW. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.